wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Akila dengan NIM 224110102124. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Lisan mata kuliah Manajemen Media Cetak Elektronik dan Online yang diampu oleh Dr. Teguh Trianton MPD. 1. Berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia. Jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Soal yang pertama, pola kepemilikan perusahaan media saat ini. Kepemilikan perusahaan media saat ini didominasi oleh konglomerasi media, di mana perusahaan media yang berkembang saat ini dikuasai oleh kelompok-kelompok besar yang memiliki modal dan juga kekuasaan. Perusahaan konglomerat ini yang dimiliki oleh individu pemiliknya sehingga memiliki kekuatan media. Dalam hal ini yang dikuasai tidak hanya memiliki kontrol terhadap isi media, tetapi juga dapat memberikan pengaruh politik. Konglomerasi media juga memiliki kecenderungan kepentingan baik ekonomi maupun politik yang mengakibatkan kebenaran informasi yang disajikan untuk masyarakat hilang karena adanya proses agenda setting dan juga agenda framing. Konglomerasi media juga dijadikan atau menjadikan media sebagai komoditas bisnis untuk meraup hasil dengan jumlah yang sangat besar. 2. Siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Soal nomor 2, stakeholder eksternal dan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah, berperan mengawasi dan mengatur industri media massa. Pemerintah juga berperan memberikan izin dan lisensi operasional bagi industri media massa. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pelindung bagi industri perusahaan media massa dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat berperan sebagai konsumen utama produk media massa dalam memberikan umpan balik dan kritik yang mempengaruhi popularitas dan kredibilitas media massa. Yang ketiga ada investor dan kreditur, berperan membantu perusahaan media massa dengan modal untuk pengembangan atau bahkan ekspansi perusahaan. Yang keempat ada media massa lainnya, berperan sebagai pesaing untuk mendapatkan audiens dan pasar, bertukar informasi dan sumber berita, dan juga berkolaborasi dalam proyek jurnalistik. Yang kelima ada kalangan bisnis, berperan menjadi sumber dana bagi media massa melalui iklan dan juga sponsor. 3. Menurut pendapat Anda, model penghematan biaya manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Soal nomor 3, model pembiayaan produksi yang paling efisien dalam menekan biaya produksi. Menurut saya, pembiayaan produksi yang paling efisien adalah subscription, di mana model ini adalah strategi perusahaan media massa memperoleh pendapatan dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh audiens secara berkala, baik bulanan, tahunan, atau periode lainnya. Dengan model pembiayaan ini, sumber pendapatan perusahaan dapat stabil dan terprediksi tanpa perlu khawatir akan adanya fluktuasi dari iklan atau crowdfunding. Model pembiayaan ini, media massa lebih banyak memiliki kebebasan dalam membuat konten tanpa adanya tekanan dari pengiklan. Model ini juga memberikan perusahaan media massa umpan balik secara langsung dari audiens dengan melihat tingkat pelanggan yang berhenti berlanggan dan yang masih berlangganan. 4. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Nomor 4, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media berkembang? Di era digital dan internet sekarang ini, memetakan segmen khalayak adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama, perilaku konsumsi media. Perusahaan media harus memahami platform media yang digunakan oleh audiens.
audiens, mengidentifikasi format konten yang disukai oleh audiens, dan menganalisis waktu, durasi, dan frekuensi media oleh audiens. Yang kedua ada data demografis. Perusahaan media harus memahami rentang usia audiens, mengidentifikasi perbedaan konsumsi berdasarkan jenis kelamin, dan mengidentifikasi lokasi geografis audiens, dan menganalisis tingkat pendapatan audiens. Yang ketiga, minat dan kebutuhan. Perusahaan media harus mengidentifikasi topik yang diminati audiens, memahami gaya hidup audiens, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi spesifik audiens. Yang nomor 4, ada tren dan perkembangan. Perusahaan media harus mengikuti tren terbaru, memahami bagaimana perilaku konsumen media berubah seiring waktu, dan mengawasi perkembangan industri media. Yang nomor 5, ada perilaku online. Perusahaan media harus menganalisis bagaimana audiens menggunakan media, memahami riwayat pencarian online audiens, dan menganalisis audiens berinteraksi dengan konten online. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi UTS Lisan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.